prinsip kekekalan energi bilang kekekalan energi dalam hal struktur kita ya, bahwa kerja gaya luar itu mesti sama dengan kerja gaya dalam ya, karena gaya dalam itu disebabkan adanya gaya luarnya itu ya. Kalau nggak ada gaya luar, nggak ada gaya dalam. Jadi kerja total yang dilakukan oleh gaya luar harus sama dengan kerja yang dilakukan oleh gaya dalam atau sama dengan energi regangan. Nah, yang ini kita sudah bisa hitung nih. Kalau strukturnya diberikan, bebannya diberikan, gaya dalam Anda bisa hitung pakai statika kemarin. Lalu Anda kerjakan penjumlahan ini atau integrasi ini atau integrasi yang satunya lagi yang momen lentur, kita akan dapatkan suatu nilai untuk energi regangan. Nah, kerja tadi Anda sudah lihat, ini katakan nilainya adalah setengah kali P kali delta ya. Deltanya perpindahan. Ini sama dengan berapapun nilainya di sini. Nah, karena perpindahan yang ingin kita cari dan merupakan satu-satunya variabel yang belum diketahui, ya kita bisa selesaikan delta di sini ya. Ya, jadi perpindahan bisa kita peroleh dengan menggunakan prinsip kekekalan energi ini, bahwa kerja gaya luar sama dengan total kerja gaya dalam atau total dari energi regangan. Langsung ke contohnya saja, karena ini sederhana. Contoh yang standar itu cantilever biasanya ya. Contohnya ini lama-lama Anda akan hafal ini ya. Yang ini nanti soalnya di semester depan ini dosennya suka nanya nih, turunnya berapa nih kalau seperti ini. Tapi kalau pertanyaannya semester depan harusnya Anda sudah sangat hafal ini seberapa jauh deltanya ini, karena seringnya dijadikan contoh. Oke, jadi saya punya balok cantilever sepanjang L. Strukturnya punya parameter modulus elastisitas E, G, A, I, dan sebagainya ya, yang kita anggap konstan saja dulu sepanjang ini, tidak berubah di sepanjang L. Maka kita bisa mencari delta menggunakan prinsip kekekalan energi ini. Nah, kalau dia turun akibat gaya P, ini sudah jelas bahwa kerja gaya luarnya itu adalah setengah P delta. Kalau P-nya dikasih angka, oke, tapi deltanya tetap kita belum tahu saat ini. Oh, nulisnya jangan di sini karena saya perlu untuk gaya dalam ya. Nulisnya di sebelah sini aja. Q-nya adalah setengah P delta. Ada gaya dalam apa di struktur ini akibat gaya P ini? Ada gaya dalam apa? Din? Apa Din? Iya Pak, apa Pak? Maaf Pak. Atau yang lain. Ada gaya dalam apa saja? Kalau gaya P bekerja di struktur ini, gaya dalamnya apa saja nih? Dari 4 yang tadi. Normal, lentur, geser, torsi. Gitu. Ada gaya dalam apa di sini? Geser ada, lentur ada, lentur torsi ada. Terus? Satu aja? Lentur, torsi. Masa torsi begitu? Torsi itu kan melintir, mutar di... Oh, lentur Pak. Geser lentur. Geser maksudnya ya. Jadi ada geser, V, dan lentur, M. Gitu ya. Seperti apa gesernya? Ini harus sangat... Ya kalau lupa ya buat potongan lagi, buat fungsinya. Buat potongan gini. Ya sambil sedikit mengingatkan lah. Nah ini V-nya gini kan ya. Begitu kan ya potongannya. Lalu misalnya X-nya dari kiri ke kanan. Kanan ke kiri, maaf. Seperti itu. V-nya keseimbangan vertikal udah kelihatan ini. Nggak usah ditulis juga, tahu. V-nya sama dengan P ini. Positif gitu ya. Jadi konstan. Sebesar P. Kalau lihat ini, momennya. P kali X minus ya. Kalau lihat keseimbangan momen dengan PX,
minus, jadi minus PX artinya begini ya. Minus, ini M sama dengan minus PX, ini V-nya sama dengan P. Jadi ini adalah gaya-gaya dalam yang bekerja pada struktur balok cantilever ini. Artinya kita perlu menghitung kerja gaya dalam atau energi regangan akibat kedua gaya dalam ini. Ya. Jadi kalau tadi akibat yang ini U-nya adalah integral 0 sampai L setengah K P kuadrat GA gitu ya. Akibat yang ini UV ya. UM sama dengan berapa nih UM-nya? Masih ingat tadi udah bilang ya. 0 sampai L, setengahnya sama-sama setengah, ada M kuadrat, nggak pakai faktor, terus G-nya kalau di sini E, A-nya kalau di sini I, gitu ya, dx. Ini juga dx. Gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan karena kita sudah punya nilainya. V-nya sebesar P, sedangkan momennya sebesar ini, minus PX ya. Saya hitung satu-satu di sebelah sini. Ya. Ini ingatlah ya, W sama dengan U. Prinsip persoalan energi nanti akan kita pakai. UV-nya dulu. Kalau ini penampangnya kita anggap segi 4, berarti K-nya 1,2 ya. Jadi UV adalah integral 0 sampai L 1,2, V-nya adalah P. Jadi ini P kuadrat dibagi dengan 2GA dx. Karena tidak ada fungsi X, karena V-nya kan konstan, semua bisa keluar, integral dx-nya jadi L. Ya. Setengah dengan 2 jadi 0,6. P kuadrat L per 2 GA. Ini kerja yang dilakukan oleh gaya dalam ini, gaya geser ini. Sedangkan kerja yang dilakukan oleh momen lentur, UM, itu integral 0 sampai M, integralnya sudah ada, setengahnya masih ada di situ. M-nya adalah minus PX, jadi ini minus PX kuadrat dibagi dengan EI dx. Ya. Nah, ini ada fungsi X-nya, jadi kita perlu keluarkan. Ini dikuadratkan jadi P kuadrat X kuadrat. 0 sampai L setengah P kuadrat X kuadrat per EI dx. Gitu ya. Nah, hanya X ini aja yang perlu kita integralkan, yang lain kan konstan ya. Jadi setengah P kuadrat per EI, integral X kuadrat itu adalah sepertiga X pangkat 3 gitu ya. Dievaluasi dari 0 sampai L per 2, sampai L bukan L per 2, maaf. Sampai L. Jadi kalau saya masukkan L ke sini ya masuk aja 0, 0 semua. Jadi dapatnya P kuadrat L pangkat 3 per ada 2 dan 3 jadi 6 EI. Ya. Jadi energi regangan totalnya adalah ini 0,6 P kuadrat L per 2 GA ditambah dengan P kuadrat L pangkat 3 per 6 EI. Nah, sebelum menjumlahkan, karena ini kita nggak dikasih nilainya, E-nya berapa, I-nya berapa, saya mau kita lihat dulu. Ini nilai ini dengan nilai yang di bawah ini, mana yang lebih dominan. Kalau ada salah satu yang dominan daripada yang lain, mungkin kita bisa abaikan gitu yang lainnya. Ini sudah bisa dihapus ya. Strukturnya tadi cantilever lah pokoknya ya. Oh, strukturnya saya biarkan. Yang ininya aja yang kita hapus. Kita mau sedikit menganalisis antara ini dengan ini saya ke ataskan aja biar lebih enak melihatnya. Satunya lagi P kuadrat UM sama dengan P kuadrat L pangkat 3 per 6 EI. Ya. P kuadratnya sama-sama P kuadrat.
ini cuma konstanta 0,6/2, ini sini ada 1/6, jadi konstantanya sebanding lah, tidak sampai 10, 100 kali lipat atau 1000 kali lipat yang lain. Oke, G dengan A besar mana? G dengan maaf. G dengan E. Ada yang masih ingat modulus elastisitas dengan modulus geser besar mana? Elastisitas apa ya? Elastisitasnya lebih besar ya. Kalau nggak salah G itu kan E harus dibagi dulu dengan 2, 1 tambah nu gitu kalau nggak salah ya, ini rasio kosong gitu ya. Jadi E-nya lebih besar, tapi sebanding lah. Pembaginya juga ini cuma 0, sekian. Gitu. Jadi bagi 2, sekian, sekitar separuhnya lah. Jadi ordernya masih mirip lah. Artinya kita nggak mungkin mengabaikan kalau efeknya separuhnya. Gitu ya. P kuadratnya sudah oke. L dengan L pangkat 3 gimana? Mana yang besar? Kalau P kuadratnya kan sama, yang lainnya udah beres. Yang ini udah beres nih. Konstantanya oke lah, kira-kira sebanding. G dengan E kira-kira sama lah. L dengan L pangkat 3, besar mana? L pangkat 3, Pak. L pangkat 3, kalau? L besar dari 0. Besar dari 1. Kalau besar dari 1, L-nya jelas lebih besar ya. Dan balok struktur kita, kalau cantilever begini, biasanya panjang nih ya. Kalau 1 meter adalah lebih gitu ya. Atau kalau pakai milimeter lebih lagi 1000-an gitu ya. Jadi umumnya balok kita, ukuran struktur kita, ini kan kita lagi bicara cantilevernya. L ini besar gitu, bukan bilangan kecil, sehingga L pangkat 3 itu jauh lebih besar daripada L. Oke ya. Jadi sepertinya kalau lihat L-nya, yang ini jauh lebih besar. Ya. Bagaimana dengan A dan I? Wah, ini nggak kelihatan. Kalau kita lihat segi 4 aja ya. Lebarnya B, tingginya H. A-nya itu adalah ya B kali H gitu ya. Sedangkan I-nya 1/12 B H pangkat 3. Nah, ini mana yang lebih besar? Kalau lihat ini ada H pangkat 3 ya. B-nya sama, jadi B-nya hilang lah gitu ya. 1/12-nya ini cuma faktor aja, anggap aja nggak masalah. Gitu. Ada H dan H pangkat 3. Ya. H-nya kalau pangkat 3 berarti ini lebih besar ya. Dan ini membagi ya. Jadi dengan tinggi pangkat 3 dibandingkan dengan tinggi saja ini, inersia akan jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan A. Jadinya kalau ini panjangnya pangkat 3, ini juga tergantung tinggi yang pangkat 3 juga. Ordernya sama-sama pangkat 3 nih, H. Cuma ini panjang baloknya dalam hal ini, sedangkan ini tinggi balok yang relatif lebih kecil ya. Tinggi balok ini kan dibanding panjang ini nggak segitu besarnya ya. Jadi kalau balok ini bentangnya 3 meter, katakan tinggi balok ini nggak akan sampai 3 meter. 1 meter juga nggak barangkali. Mungkin 30 cm atau 40 cm barangkali ya. Jadi sama-sama pangkat 3, tapi umumnya nilai H ini lebih kecil daripada L ya. Sangat umum ya. Artinya nanti nilai ini akan lebih besar. UM akan jauh lebih besar untuk struktur pada umumnya ya. Jadi UM itu akan jauh lebih besar daripada UV ya. Kalau dua-duanya ada pada struktur ya. Kecuali kalau tadi L-nya pendek sekali gitu ya. Jadi cantilevernya nggak sepanjang ini, tapi panjangnya cuma segini gitu ya. Cantilevernya cuma segitu, ini gaya P-nya. Nah gitu ya. Nah kalau pendek begini mungkin V-nya rada dominan dan kita harus cek ya. Oke. Satu lagi pengecualiannya kalau H-nya besar ya. Kan ini tadi asumsi kita hanya relatif kecil dibandingkan R. Tapi kalau H-nya besar, jadi ininya pendek, tapi tinggi gitu. Jadi kalau saya buat 2 dimensi, strukturnya begini gitu ya. Gitu ya. Ada balok atau papan yang nongol ke situ ke sana, kesananya pendek L-nya, tapi H-nya besar. Nah, kalau strukturnya seperti ini, baru energi regangan akibat gesernya
berpengaruh ya. Apakah dominan? Anda harus cek dulu ya. Artinya nggak bisa digeneralisir untuk yang begini. Nah, pertanyaannya apakah ini sering terjadi? Mungkin nggak sering ya. Tapi adakah? Ada ya. Ada bangunan-bangunan yang memerlukan bagian-bagian struktur yang seperti ini ya. Misalnya apa ya, di pabrik gitu lah, atau kalau Anda pernah kelab, Anda nggak pernah kelab ya, karena sudah keburu pandemi, di lab struktur sana juga ada. Jadi kalau ada bangunan lab atau gudang yang besar begitu, gitu, ini gudang ya. Lalu ada crane untuk angkat yang posisinya tuh begini. Nah, ini ke bawah lah gitu. Ini ada hooknya gitu ya. Nah, crane-nya bisa maju mundur di sepanjang gudang ini atau sepanjang bangunan ini untuk mengangkat peralatan yang ada di sini. Nah, crane ini ada di balok ini, baloknya sendiri maju mundur gitu ya. Nah, baloknya ditopang oleh struktur yang seperti ini nih ya. Pendek sekali tapi harus tinggi karena gesernya dominan ya. Gitu. Ini juga ada struktur yang begitu. Yang untuk relnya ini. Nah, kalau yang begini nih gesernya dominan. Tapi kalau yang lain gesernya tidak dominan. Nah, pada umumnya dalam kasus kita, kecuali disebutkan khusus bahwa gesernya dominan, atau kecuali soalnya minta Anda harus menghitung energi regangan akibat geser, kita bisa abaikan selama momen lenturnya ada. Ya. Nah, tapi biasanya geser dan momen lentur memang bareng ya. Jadi kalau ada geser dan lentur, lenturnya bisa diabaikan, energinya kita ambil dari yang lentur saja. Ya. Itu. Nah, hal yang sama juga dengan aksial. Nanti aksial nggak perlu saya buktikan, tapi di PR biasanya ada satu tugas yang minta Anda hitung semua, coba lihat bandingkan UN aksial, UV geser, dan UM lentur. Kalau di satu struktur ada tiga-tiganya, bandingkan mana yang lebih besar dibanding yang lain. Dan umumnya kalau ketiga-tiganya ada, yang ini yang dominan, yang lentur. Tapi kalau lenturnya nggak ada, Anda baru pilih yang lain, yang mana yang ada. Ya. Gitu. Nah, oleh karena itu untuk kasus ini, karena L-nya panjang dan bangunan dan tingginya kita anggap tidak sangat tinggi, hanya kita bisa pakai yang ini saja sebagai energi regangan dari strukturnya ya. Jadi U-nya adalah UM ya. U sama dengan UM saja, yang nilainya segini ya. P kuadrat L pangkat 3 per 6 EI. W-nya masih tertulis di sana adalah setengah P delta, sehingga kalau kita gunakan prinsip kekekalan energi, W sama dengan U, setengah P delta sama dengan ini, P kuadrat L pangkat 3 per 6 EI. Sisanya, sebentar saya hapus dulu. Kita bisa dapatkan nilai delta. Ya. Jadi deltanya, penurunan dari ujung cantilever ini, akibat gaya P, itu adalah berapa nih? P-nya coret 1, tinggal P. L pangkat 3. Di sini ada 2, jadi 6-nya tinggal 3. Ya. Ini sudah boleh mulai Anda hafalkan, nanti akan hafal ini. Ya. Refleksi dari ujung cantilever akibat gaya P itu adalah PL pangkat 3 per 3 EI. Ya. Segini. Ya. Kalau Anda coba dengan, nah ini karena strukturnya balok, ini masih bisa pakai double integrasi ya. Momen lentur yang minus PX tadi Anda integrasikan 2 kali, kemudian cek kondisi batas di ujung ini, Y-nya 0, Y aksennya juga 0. Nanti Anda akan dapatkan sama nih, deltanya segini. PL pangkat 3 per 3 EI. Ya. Bedanya ya ini pakai energi.